Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam semangat dan salam sehat selalu. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Tetapi sebelum Ustadz mengajak adik-adik sekalian untuk belajar bersama tentang materi tersebut, terlebih dahulu agar pembelajaran kita dirahmati oleh Allah SWT, mari kita mulai belajar kita dengan sama-sama niat membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik sekalian, Ustadz langsung saja sebelum masuk pada materi. Indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran ini atau tujuan daripada pembelajaran ini agar peserta didik itu dapat menjelaskan pengertian sifat ikhlas, sifat taat, istiqomah, dan taubat. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan contoh sifat ikhlas, sifat taat, sifat istiqomah, dan taubat. Yang terakhir, kompetensi keterampilannya, peserta didik itu dapat menyebutkan dampak-dampak positif sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat. Nah ini, itu 3 tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Baik adik-adik sekalian, mari kita lihat materinya. Pertama itu adalah materi tentang taubat. Apa sih taubat itu? Pernah nggak kita mendengar kata taubat? Atau sudahkah kita memahaminya? Bahkan ada di antara kita sudah melaksanakan taubat. Ya. Pengertian taubat itu secara bahasa artinya kembali. Ya, secara istilah taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah ini, itu namanya taubat. Artinya kembali ke jalan yang benar setelah pada masa lalu atau pada waktu sebelumnya kita pernah berbuat kesalahan atau dosa besar. Dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda dari Anas, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, semua Bani Adam pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah yang segera bertaubat. Nah ini, kalau sudah kita merasa pernah berbuat salah, maka bersegeralah kita beristighfar, bersegeralah kita bertaubat, melaksanakan taubat, sholat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, jenis dan syarat taubat. Nah ini, yang pertama, jenis pertama taubat menyangkut dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Syaratnya ketika kita melaksanakan atau pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, syarat yang pertama itu kalau kita taubat itu meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Ya, harus janji dengan diri kita sendiri agar meninggalkan perilaku dosa yang pernah kita buat. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah kita lakukan. Harus ada sikap penyesalan dalam diri kita. Ya. Jadi itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, berniat untuk melakukannya lagi, berniat untuk tidak melakukannya lagi selama-lamanya. Ya, nah ini, itu syaratnya yang ketiga. Sudah ada janji dalam hati kita untuk tidak mengulangi kembali kesalahan-kesalahan itu. Yang berikut adalah taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Nah ini, sedangkan jika dosa itu berhubungan dengan hak anak Adam atau sesama manusia, maka lebih lanjut Imam Nawawi menyebutkan ada 4 syaratnya. Menurut Imam Nawawi ini ada 4. Pertama itu meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, sama dengan yang di atas tadi. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan.
Yang ketiga, berniat tidak melakukan lagi selamanya. Nah, 1 dan 2 dan 1, 2 dan 3 tadi itu sama. Ya, syaratnya ketika kita melakukan dosa kepada Allah SWT. Yang keempat ini adalah membebaskan diri dari hak manusia yang dijolimi dengan cara sebagai berikut. Apabila menyangkut harta dengan cara mengambil harta tersebut, ya. Nah, apabila menyangkut non materi, saya ulangi lagi, apabila tadi dosa kita itu menyangkut harta, misalnya kita pernah mengambil harta itu tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka caranya kita harus mengembalikannya atau membayar dengan cara mengembalikan harta tersebut. Yang kedua adalah ketika kita melakukan kesalahan atau dosa non materi, seperti pernah kita memfitnah orang, menggunjing, ya, menjelek-jelekkan nama orang, padahal faktanya tidak demikian. Kita menceritakan si A, si B karena unsur atau karena faktor ketidaksenangan kita terhadap orang tersebut. Nah, caranya itu harus kita hendak bertemu dengan orang yang bersangkutan dan meminta maaf atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Adik-adik sekalian, kita lihat juga ada dampak positif perilaku bertaubat. Ada dampak positifnya juga loh, bahwa ketika kita bersegera bertaubat, ketika kita pernah melakukan kesalahan atau dosa kepada Allah SWT ataupun kepada sesama. Dampak positif yang pertama adalah bagi pelakunya itu sendiri. Pertama, dapat memperoleh kembali jalan yang benar, ya, setelah menempuh jalan yang sesat karena perbuatan dosanya. Yang kedua, memperoleh simpati masyarakat lagi. Dia mendapat simpatik atau kesenangan lagi dari masyarakat sekitarnya. Yang kedua, bagi orang lain termasuk keluarga. Lambat laun dapat mengembalikan nama baik bagi keluarga seperti masa lalu. Ya, hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat, tidak khawatir terjadi kejahatan yang ia lakukan. Nah, itu dampak positifnya adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian, selanjutnya kita masuk pada materi taat. Taat itu artinya tunduk, patuh, dan setia. Menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal, baik aturan itu berhubungan ibadah kepadanya maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi antara sesama manusia dan makhluk lainnya. Macam-macam ketaatan, ada 3 macam ketaatan: taatan kepada Allah SWT, taat kepada Rasulnya Muhammad SAW, dan yang ketiga adalah taat kepada ulil amri. Ulil amri ini adalah dimaknai sebagai pemerintah. Adik-adik sekalian, dampak positif ketaatan kepada Allah dan Rasul antara lain memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajibannya kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, memperoleh ridho Allah karena telah mampu mentaati perintahnya. Dan yang ketiga, adik-adik sekalian, memperoleh kemenangan, keuntungan yang besar sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut adik-adik sekalian, materi tentang istiqomah. Istiqomah secara bahasa artinya lurus, dan secara istilah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, bagaimana cara kita agar kita tetap istiqomah di dalam atau dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala? Ternyata ada syaratnya adik-adik sekalian. Syarat yang pertama itu adalah meluruskan niat. Jadi niat ini adalah persoalan yang sangat mendasar adik-adik sekalian. Bahkan niat itu
kalau dalam sholat itu merupakan rukun, bagian terpenting, ya. Jadi perbuatan kita tergantung bagaimana niat kita. Oleh karena itu, mari kita harus meluruskan niat dulu. Yang kedua, memahami makna syahadat. Ya, kita harus pahami, ya, akidah Islam itu syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga, memperbanyak baca Al-Quran. Yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Yang berikutnya, bergaul dengan orang-orang soleh, berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik adik-adik sekalian, materi terakhir di pembahasan kita kali ini yakni ikhlas. Ya, seringkali kita mengucap kata ikhlas ini atau sering kita mendengarnya, ya. Tetapi apakah kita sudah paham apa itu ikhlas? Ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Ya, itu secara bahasa. Namun secara makna, secara istilahnya, ikhlas berarti niat mengharapkan ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik sekalian, dalam kehidupan semua aspek. Jadi ikhlas merupakan akhlak yang agung. Karenanya ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amalan, baik amalan hati, lisan kita maupun badan kita. Jadi ikhlas itu adalah sesuatu yang bersifat personal dan prinsip sekali, ya. Usahakan ketika kita sudah beribadah, sudah berbuat baik kepada orang lain, apa yang kita buat itu betul-betul niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jangan berbuat sesuatu karena ingin dipuji, ingin disanjung oleh orang lain, ya. Jadi ikhlas itu betul-betul berbuat, bertindak mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhir, mari kita sama-sama mendengarkan satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicantumkan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 162. Katakanlah, sesungguhnya solat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Baik adik-adik sekalian, itulah beberapa hal penting materi tentang taubat, taat, istiqomah dan ikhlas. Mudah-mudahan adik-adik sekalian dapat memahaminya apa yang kita belajar bersama meskipun pembelajaran dalam bentuk virtual. Harapan Ustadz, adik-adik sekalian bisa membaca materi tentang taubat, taat, istiqomah dan ikhlas pada sumber-sumber lain, misalnya di Google atau internet, ataupun mencari pada referensi buku pendidikan agama Islam yang lain. Baik adik-adik sekalian, salam sehat dan semangat serta kompak selalu. Mari kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pembelajaran video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.